buat Akang makna hidup itu apa sih, Kang? Tidak ada sebenarnya. Nihil. Nihil. Maksudnya bukan gitu. Bukan nihil kayak si kumis baplang itu. Ya maksudnya gini, kita tuh tidak bisa mengakses makna kehidupan kita itu. Jadi mau makna itu ada, mau tidak, kita tuh tidak tahu. Kita tuh hanya menjalani sesuatu karena kita sebagai makhluk biologis terdorong untuk hidup, itu aja, sebatas itu. Wow. Jadi kalau misalkan ditanya makna kita hidup itu apa, maka kalau itu diajukan kepada 1.000 orang random gitu, maka 1.000 orang itu akan menjawab makna hidup itu sesuai dengan apa yang diceritakan pihak lain pada diri mereka. Bahwa makna hidup itu adalah untuk berbuat baik, memberi manfaat, untuk beribadah dan sebagainya. Ya tapi kan itu sebenarnya adalah nilai-nilai, cerita-cerita, wawasan-wawasan yang diajukan pihak lain, disugestikan pihak lain pada diri mereka. Dan orang-orang yang ditunjuk itu pun sama sekali tidak bisa mengkonfirmasi apakah makna yang diajukan sama pihak lain itu tuh benar atau tidak. Dan kita sampai sejauh ini juga tidak bisa mengakses makna hidup kita itu apa. Itu mah cuman kerjaan filosofi yang gak ada kerjaan gitu. Karena kalau misalkan kita lihat sejatinya sebagai manusia adalah makhluk biologis yang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan dirinya, baik sebagai spesies maupun sebagai individu. Sebatas itu saja. Dan semua kerja otak dan semua apa yang dia lakukan itu adalah untuk mempertahankan dirinya saja dan untuk mempertahankan spesiesnya saja gitu. Wow. Nah, tapi tidak berarti juga saya tuh nihil dalam hal itu. Karena ini adalah sebuah ceruk besar yang tidak kita ketahui apa. Saya isi saja dengan apa yang saya mau gitu. Jadi saya akan memaknai kehidupan saya sendiri dengan apa yang saya mau gitu. Jadi misalkan saya memaknai kehidupan saya itu adalah sebagai orang yang bisa menjadi hidup sesuai dengan diri saya itu ketika eksistensi saya itu memberi dampak kepada pihak lain secara positif misalkan. Ya hal-hal yang seperti itu. Jadi tapi itu semuanya adalah saya yang masukin gitu, dan saya tidak tahu apakah itu juga benar atau tidak gitu. Saya mah masukin aja. Nah, saya agak terkejut mendengar jawaban dari Pak Agung seperti ini ya. Soalnya kan yang saya ketahui Pak Agung itu adalah seorang Muslim gitu loh, Muslim yang taat. Ya, iya Muslim, saya mau Muslim. Yes. Dan biasanya ketika saya tanya orang beragama manapun gitu, ketika ditanya apa makna hidup kita itu, mereka akan menjawab misalkan dari Muslim tuh dan tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku gitu. Saya tadinya menyangka bahwa Akang tuh bakal menjawab ya tujuan hidup tuh adalah untuk Tuhan gitu loh, untuk menyembah Tuhan dan sebagainya. Enggak, bahkan sebenarnya istilah makna pun saya tuh tidak paham. Coba Akang makna dari makna tuh apa? Alasan kita dihidupkan. Itu mah tuh alasan hidup bukan makna hidup. Alasan mah beda tuh. Coba makna dari makna apa? Ati. Nah, Ati. Itu mah kata lain. Bukan apa yang dimaksud. Jadi apa yang dimaksud dengan manusia, orang, itu mah kata lain, Kang. Ketika Akang misalkan gagal untuk mendefinisikan makna dari makna, maka bagaimana ceritanya Akang bertanya kepada saya makna kehidupan itu seperti apa gitu. Okay. Nah, karena pada bagian itu jadi makanya saya tuh sering mengatakan kepada orang-orang, kita tuh sering berbicara tentang filsafat, berbicara makna kehidupan, berbicara tentang fakta di balik sesuatu dan sebagainya, tapi kita bahkan gagal untuk bisa meyakinkan kepada orang lain tentang definisi-definisi yang kita pahami gitu. Kan masalahnya di situ gitu. Jadi mungkin aja besar kemungkinan kita tuh sebenarnya memiliki satu kesamaan yang sama, tapi dianggap beda karena diksi yang kita pilih salah. Atau begitupun sebaliknya gitu. Makanya misalkan Akang tadi bertanya-tanya, oh Guru Gumbul ternyata jawabannya gini, itu tidak saya duga. Karena apa? Karena Akang menceritakan, membangun sebuah definisi dengan kriteria tertentu dan faktor-faktor tertentu bahwa orang beragama Islam maka jawabannya begini kan gitu. Padahal kan belum tentu gitu. Itu sama Kumaila juga saya ditanya dia juga berkomentar hal yang sama gitu. Kenapa masih beriman dengan pola pikir seperti itu? Ari saya naon salah gitu. Kan saya mau beriman emang gitu. Itu si Kania Cita juga, si Chania, dia tuh pengennya disebutnya Chania.
Si Kania Cita juga nanya kayak gitu, Akang teh masih beragama? Ya iya tuh masih, saya masih sangat beriman, saya mah bisa menantang keimanan saya sendiri dan saya yakinkan gitu. Tapi kenapa tuh mikirnya gitu? Ya emang mikirnya kenapa gitu? Jadi kita tuh bikin identitas, bikin bahwa orang beragama harus gini, ini begini gitu. Padahal banyak loh Kang saya pikirin gitunya. Sebenarnya banyak orang yang ateis itu beragama dan beragama itu ateis, tetapi karena dia terjebak pada diksi-diksi, pada terma-terma, jadi dia tuh salah paham tentang apa yang dia pikirkan gitu. Jadi misalkan dia mengaku bahwa dirinya itu beragama, padahal dia tidak beragama sebagai identitas spiritual, dia hanya beragama karena dia menganggapnya itu adalah identitas komunal gitu. Karena orang itu sama dengan saya, ya udah kita seagama. Padahal sebenarnya pola pikir dia mah ateis gitu. Dia teh misalkan ya, misal dia korupsi dan dia tidak teringat Tuhan, bagi diri memang nggak ada Tuhan, teh cuman ada dalam konsep-konsep yang tidak ada abstraksinya gitu, dia tuh nggak punya itu gitu. Dia tuh sebenarnya ateis, tapi dia dikira sama orang banyak tuh sebagai orang yang beriman. Kan ada yang seperti itu. Ada juga orang yang ateis, justru dia itu adalah puncak dari keimanan. Ada kan, jadi misalkan dalam pikirannya siapa? Pikiran orang-orang filosof-filosof Syiah tuh belakangan tuh kayak Sadra gitunya, dia tuh berpikir bahwa puncak dari Sadra atau siapa ya, puncak dari keimanan itu adalah bahwa dia tidak memiliki motif apapun selain Tuhan, dan karena Tuhan itu harus didefinisikan dengan kalimat tidak kita ketahui, tidak kita bisa jelaskan, tidak jahat dan tidak baik dan lain sebagainya, maka motif kita melakukan sesuatu karena Tuhan adalah kita tidak memiliki motif tentang Tuhan. Kan gitu kebayangnya Kangnya. Jadi misalkan gini, saya ngasih sedekah, ya karena naluri saya untuk memberikan sedekah aja, berarti udah itu tuh puncak keikhlasan adalah bahwa saya sama sekali tidak mengingat Tuhan ketika saya bersedekah. Itu mah sudah secara inherent ada dalam diri saya, udah nggak kepikiran gitu. Ya kan ada juga ada yang mikirnya kayak gitu. Nah, saya coba kasih contohnya kayak saintis-saintis kayak macam Carl Sagan dan sebagainya gitu loh, yang ketika melihat langit, melihat bintang, melihat galaksi dan sebagainya, mereka tuh ada perasaan ada perasaan spiritual gitu, kayak pengen nangis, kayak pengen apa gitu. Itu bisa dibilang ateis yang beragama juga nggak sih? Iya bisa. Makanya saya selalu memaknai bahwa yang dimaksud dengan ateis itu bukan orang yang tidak percaya Tuhan, tapi orang yang percaya bahwa Tuhan tidak ada gitu. Emang. Ya gitu. Jadi mereka tidak berdaya untuk mereka tidak punya daya untuk menjangkau pengetahuan tentang sesuatu yang gaib. Karena sesuatu yang gaib juga tidak terkonfirmasi oleh apapun gitu. Jadi kalau misalkan ada makhluk atau entitas atau sesuatu lah yang kita sebut sebagai makhluk supranatural, dewa, Tuhan dan sebagainya, kekuatan terbesar dia itu adalah dia bersembunyi di balik realitas. Jadi setiap kita mencoba membongkarnya dengan fakta, dengan data, dengan argumentasi, dia ada di belakangnya. Sebetulnya kalau misalkan Akang berbicara sama New Atheist, New Atheist itu kayak teman-temannya Dawkins, Sam Harris dan sebagainya, itu tuh ketika disebut kamu tuh meyakini ke Tuhan nggak ada, mereka nggak bakal terima, karena mereka mendefinisikan ateis itu sebagai saya tidak percaya gitu, bukan saya percaya tidak ada gitu. Tapi kalau ateis yang lebih filosofis, sebetulnya kita mengakui kok kalau memang ateisme itu adalah isme, di mana kita meyakini bahwa Tuhan tuh nggak ada gitu. Iya, saya makanya kemarin di obrolan di chat itu saya tuh juga sebenarnya kan agak nyindir orang-orang teman-temannya Dawkins itu. Jadi mereka tuh percaya bahwa mereka bisa mengakses informasi yang meyakinkan mereka secara saintifik tentang klaim mereka. Bagi saya enggak. Bagi saya dunia itu betapapun kita mampu membuktikannya secara empiris, tetap itu tidak memberikan keyakinan tentang fakta gitu, tentang realitas gitu. Jadi saya meyakininya bahwa apapun yang bisa kita jangkau itu bisa kita jangkau hanya dengan indrawi masukin ke dalam otak gitu. Jadi semua yang kita lihat di dunia luar ini, ada Akang di sini, ada itu sebenarnya adalah aktivitas otak belaka gitu. Kita nggak bisa mengkonfirmasi sesuatu yang di luar sana gitu. Ini semacam argumentasi orang gila yang biasa saya sebutin, Kang. Nanti kalau misalkan Akang mau bantah juga boleh gitu. Jadi argumentasi orang gila itu adalah ketika kita melihat ada orang gila di pinggir jalan, dia ketawa sendiri.
terus merenung sendiri gitu. Mungkinkah sebenarnya dia tuh mengira bahwa dia tuh kita, nah lagi ngobrol gitu ya, terus ketawa sendiri, terus apa sendiri. Cuman dia tuh tidak mengetahui bahwa sesungguhnya menurut orang lain, bahwa dia tuh gila, telanjang di pinggir jalan, berdebu, makan kulit pisang, semacam itu gitu. Mungkinkah, ini mah baru pertanyaan, bukan hipotesis, pertanyaan ini ya, mungkinkah ketika saya lagi ngobrol di sini sebenarnya hakikatnya saya tuh orang gila di pinggir jalan yang lagi ini terus kita ketawa-ketawa sendiri gitu. Dan kita nggak bisa membuktikan iya, itu benar ya. Dan kita tuh nggak bisa membuktikan apakah saya benar di situ atau tidak gitu. Ini tuh kayak filosof Cina siapa tuh yang nulis sastra tuh mimpi kupu-kupu. Ya. Mimpi kupu-kupu. Jadi dia bermimpi jadi kupu-kupu dan dia yakin sepenuhnya dalam mimpinya itu adalah dia kupu-kupu. Terus dia bangun. Lah, saya tuh kupu-kupu atau orang? Pas nyawanya tuh baru ngumpul ininya pas bangun tidur. Ternyata saya tuh orang dan tadi tuh mimpi. Terus dia kepikiran lagi. Waktu saya jadi kupu-kupu, saya meyakini sepenuhnya bahwa saya kupu-kupu. Sekarang saya meyakini manusia. Apakah saya itu kupu-kupu atau manusia gitu? Segala jenis upaya untuk bisa mengkonfirmasi atau membuktikannya, mau pakai Descartes atau siapa gitu, Descartes. Descartes. Sudah Sunda atau lah. Iya, sudah Sunda. Kudu René Descartes. René Descartes. Ya, René Descartes gitu. Iya, mau dia pakai pembuktian apapun ya, bagi saya tetap aja kita pada bagian ini kita belum bisa membuktikan sepenuhnya gitu. Oke, dalam filsafat itu sebetulnya ada yang disebut dengan solipsisme gitu. Jadi kurang lebih gampangnya adalah pandangan bahwa yang nyata tuh cuma kita doang gitu loh. Kayak selain kita, selain diri ini, semua itu nggak nyata gitu loh. Yang nyata cuma ini doang. Nah, bahkan untuk solipsistik seperti itu pun, kita tuh nggak bisa membuktikan apakah itu benar atau salah gitu. Nggak. Ayo kita buktikan sama orang yang gitu. Tetap nggak bisa dibuktikan gitu. Nah, masalahnya kan, Fahmi, kalau kita skeptis seperti itu, betul-betul skeptis seperti itu, bahkan kita nggak bisa membuktikan keberadaan dunia luar gitu ya. Terus jenis pengetahuan apa coba yang bisa kita ketahui kalau kita skeptis seperti itu gitu? Pengetahuan subjektif. Jadi pengetahuan yang kita buat sendiri, pengetahuan yang kita ciptakan sendiri gitu. Jadi kan dalam perdebatan antara skeptisisme yang mengarah pada idealisme dengan yang mengarah pada materialisme itu kan ada perdebatan, ada das Ding an sich nih ya. Ada perdebatan di situ kan, bahwa sesuatu ini aslinya tuh tidak sesuatu ini, yang sesuatu yang aslinya ini tuh tidak bisa kita akses gitu kan. Nah, nanti kan dibantah lagi sama yang cenderung pada materialis, dibantah dengan cara kalau tahu bahwa di balik ini ada sesuatu yang bisa yang dirahasiakan, lalu kenapa dia bisa tahu sesuatu yang dirahasiakan itu? Gitu. Jadi membantah argumentasinya itu adalah dengan apakah saya ini ada di sini atau tidak ada di sini? Ya, pembuktiannya gimana? Ya ini nih, nah ini kan kayak gitu. Jadi dia mencoba membuktikan bahwa realitas itu mau diterima mau tidak, pada faktanya kita meyakini dan bisa membuktikan secara subjektif, bukan objektif, secara subjektif bahwa kita tuh ada di sini. Gitu. Jadi apa yang nyata itu adalah apa yang kita ketahui. Bukan apa yang kita bayangkan atau yang kita pikir-pikirkan kemungkinan-kemungkinan. Bisakah atau adilkah kita membantah satu fakta dengan sebuah spekulasi? Saya di sini tuh ada. Saya sebagai orang gila tadi itu spekulasi. Bisakah fakta dibantah dengan spekulasi? Kan gitunya, ya ini mah sebenarnya perdebatan di antara mereka. Cuman maksud saya ingin menegaskan ketika Akang bertanya tadi, ya kalau misalkan saya skeptis itu, saya enggak seskeptis itu, saya cuman mengambil referensi-referensi yang tadi itu. Maksud saya adalah, saya tidak seskeptis itu, tapi kalau misalkan saya berpengetahuan dan kemudian mau mengklaim bahwa pengetahuan ini benar atau salah, itu adalah pengetahuan subjektif saya. Artinya sesuatu yang secara pribadi bisa saya buktikan dan secara pribadi saya terima gitu.